Wajib bayar keamanan di sini, Neng, 50.000 ya. Saya tidak akan mau bayar berapapun nominalnya. Saya tidak takut dengan siapapun. Berani kamu ya? Di sebuah terminal bus yang selalu ramai di Pulau Jawa, ada satu hal yang lebih menakutkan daripada kemacetan dan hiruk-pikuk penumpang, yaitu para preman yang menguasai tempat itu. Setiap hari, mereka memalak pedagang, menindas sopir, dan membuat semua orang hidup dalam ketakutan. Namun, suatu hari, datang seorang perempuan yang tidak terlihat seperti penantang. Ia hanyalah seorang janda cantik asal Sulawesi yang bekerja sebagai sopir bus. Tak ada yang menyangka, di balik wajah tenangnya, Risma menyimpan sebuah ilmu langka bernama pamurung. Ilmu yang membuat tubuhnya kebal terhadap senjata tajam. Ketika para preman mulai mengganggu orang-orang tak berdaya, Risma akhirnya turun tangan. Dan sejak malam itu, seluruh terminal menjadi saksi bagaimana ketakutan para preman runtuh di hadapan seorang sopir bus perempuan. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Dan bagaimana Risma bisa membuat seluruh preman di terminal itu menciut nyalinya? Sebelum lanjut, coba tulis di komentar. Kalian nonton dari kota mana? Siapa tahu ada yang satu daerah. Tidak ada yang menyangka bahwa perempuan yang setiap hari mengemudikan bus tua di terminal itu menyimpan rahasia besar. Wajahnya lembut, senyumnya sederhana, dan penampilannya tidak berbeda dari sopir bus lainnya. Namun di balik ketenangannya, tersimpan kekuatan yang tidak pernah dibayangkan para preman yang menguasai terminal itu. Sebuah kekuatan yang kelak akan mengubah nasib banyak orang. Orang-orang hanya mengenalnya sebagai Risma, seorang janda cantik yang datang dari Sulawesi. Tak banyak yang tahu bahwa perempuan itu pernah ditempa oleh kehidupan keras dan ilmu yang jarang dimiliki manusia biasa. Dan ketika kejahatan di terminal itu mulai melampaui batas, Risma tidak lagi bisa tinggal diam. Inilah kisah tentang keberanian, tentang seorang perempuan yang melawan ketakutan, dan tentang bagaimana seorang sopir bus sederhana mampu membuat para penguasa terminal gemetar. Langit pagi di Pulau Jawa masih diselimuti kabut tipis ketika sebuah bus antar kota perlahan memasuki terminal yang mulai ramai. Suara klakson bersahut-sahutan, pedagang berteriak menawarkan dagangan, dan para penumpang berlarian mengejar bus tujuan mereka. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang perempuan turun dari kursi sopir dengan gerakan tenang. Dialah Risma, janda cantik asal Sulawesi yang baru beberapa bulan bekerja sebagai sopir bus di terminal tersebut. Risma bukan perempuan yang banyak bicara. Ia lebih sering mengamati daripada terlibat dalam percakapan panjang. Rambut hitamnya yang diikat sederhana, wajahnya yang teduh, dan sorot matanya yang tajam membuat orang-orang sering penasaran dengan dirinya. Banyak sopir lain yang kagum karena jarang sekali ada perempuan yang mampu mengemudikan bus besar dengan begitu percaya diri. Namun bagi Risma, pekerjaan ini bukan sekadar mencari nafkah. Ia datang ke Pulau Jawa untuk memulai hidup baru setelah kehilangan suaminya beberapa tahun lalu. Kepergian suaminya meninggalkan luka mendalam, tetapi juga menguatkan tekadnya untuk tetap berdiri sendiri menghadapi dunia. Terminal tempat Risma bekerja sebenarnya bukan tempat yang ramah bagi orang baru. Di balik keramaian dan kesibukannya, tempat itu dikenal sebagai wilayah yang dikuasai para preman. Mereka berkeliaran setiap hari, memalak sopir, pedagang, bahkan penumpang yang terlihat lemah. Risma sudah beberapa kali menyaksikan kejadian itu sejak pertama kali bekerja di sana. Ia melihat bagaimana seorang pedagang kecil dipaksa menyerahkan uang hasil dagangannya. Ia juga melihat sopir-sopir lain menundukkan kepala ketika para preman datang meminta jatah. Namun setiap kali melihat kejadian itu, Risma hanya diam. Bukan karena takut, melainkan karena ia masih menahan sesuatu di dalam dirinya. Sesuatu yang selama ini ia simpan rapat-rapat sejak meninggalkan kampung halamannya di Sulawesi. Tidak ada seorang pun di terminal itu yang tahu bahwa Risma sebenarnya bukan perempuan biasa. Tubuhnya menyimpan ilmu tua yang diwariskan oleh gurunya dulu, sebuah ilmu bernama pamurung, yang konon membuat pemiliknya kebal terhadap senjata tajam. Dan pada pagi itu, ketika Risma berdiri di samping busnya sambil memandang keramaian terminal, ia belum tahu bahwa tempat yang penuh kekacauan itu akan segera menjadi panggung bagi takdirnya.
Takdir yang akan mempertemukan keberanian seorang perempuan dengan kekejaman para preman yang selama ini merasa menjadi penguasa terminal. Pagi di terminal itu semakin ramai ketika matahari mulai naik tinggi. Bus datang dan pergi tanpa henti, suara kondektur memanggil penumpang bercampur dengan teriakan pedagang yang menawarkan kopi, gorengan, dan rokok. Namun di balik keramaian itu, ada suasana aneh yang selalu terasa, sebuah ketegangan yang membuat banyak orang bekerja dengan kepala menunduk. Risma memperhatikan semuanya dari balik kaca depan. Busnya, tangannya yang masih memegang setir terasa hangat oleh sinar matahari pagi, sementara matanya mengamati pergerakan orang-orang di sekitar terminal. Ia mulai memahami bahwa tempat ini bukan sekadar terminal biasa. Ada aturan tak tertulis yang mengikat semua orang. Tak lama kemudian, sekelompok pria bertubuh besar berjalan menyusuri deretan kios pedagang. Penampilan mereka kasar, wajahnya keras, dan langkahnya penuh percaya diri. Para pedagang yang melihat mereka langsung berubah gelisah. Beberapa buru-buru merogoh kantong, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Salah satu preman berhenti di depan kios seorang ibu tua penjual minuman. Dengan suara dingin ia meminta uang keamanan. Ibu itu terlihat gemetar ketika menyerahkan beberapa lembar uang lusuh. Risma yang melihat dari kejauhan merasakan dadanya mengeras, tetapi ia masih memilih diam. Para preman itu kemudian berjalan ke arah deretan bus. Kali ini mereka mendekati beberapa sopir yang sedang duduk sambil minum kopi. Tanpa banyak bicara, mereka langsung meminta jatah uang parkir. Tidak ada yang berani menolak. Para sopir hanya saling berpandangan sebelum akhirnya menyerahkan uang dengan wajah pasrah. Risma melihat semua itu dengan sorot mata yang perlahan berubah tajam. Ia menyadari bahwa ketakutan telah menjadi bagian dari kehidupan di terminal ini. Semua orang memilih diam karena merasa tidak punya kekuatan untuk melawan. Seorang sopir tua yang duduk tidak jauh dari Risma tiba-tiba berbisik pelan kepadanya. Ia memperingatkan Risma agar tidak membuat masalah dengan para preman itu. Menurutnya, mereka sudah lama menguasai terminal dan tidak segan menyakiti siapa saja yang mencoba melawan. Risma hanya mengangguk pelan mendengar peringatan itu. Namun jauh di dalam hatinya, sesuatu mulai bergerak perlahan. Ia mungkin masih diam sekarang, tetapi melihat ketidakadilan yang terus terjadi di depan matanya membuat kesabaran yang selama ini ia jaga mulai diuji. Dan tanpa disadari siapapun di terminal itu, badai perlahan sedang mendekat. Hari-hari berikutnya berlalu dengan pola yang hampir sama. Terminal itu tetap ramai oleh lalu lalang bus dan penumpang, tetapi bayang-bayang para preman selalu terasa di setiap sudutnya. Risma yang kini mulai terbiasa dengan ritme pekerjaannya tetap menjalani hari-harinya dengan tenang, meskipun matanya tidak pernah berhenti mengamati apa yang terjadi di sekelilingnya. Setiap kali bus yang ia kemudikan selesai menurunkan penumpang, Risma sering duduk sejenak di kursi sopir sambil memperhatikan keadaan terminal dari balik kaca depan. Dari tempat itulah ia melihat banyak kejadian yang tidak disadari orang lain. Ia melihat wajah-wajah lelah para pedagang kecil, sopir-sopir yang hanya bisa menghela napas ketika para preman datang, dan penumpang yang buru-buru menjauh agar tidak ikut terseret masalah. Suatu siang yang panas, Risma melihat seorang pemuda yang baru turun dari bus sedang dihentikan oleh dua orang preman di dekat pintu keluar terminal. Pemuda itu tampak kebingungan ketika diminta menyerahkan uang dengan alasan biaya parkir dadakan. Ketika ia mencoba menjelaskan bahwa ia hanya penumpang biasa, salah satu preman itu malah menepuk bahunya dengan kasar. Risma memperhatikan kejadian itu dengan wajah datar, tetapi matanya tidak lepas dari mereka. Ia melihat bagaimana pemuda itu akhirnya menyerahkan uangnya dengan tangan gemetar, sementara kedua preman itu tertawa puas sebelum pergi begitu saja. Pemandangan seperti itu ternyata bukan hal yang jarang terjadi di terminal tersebut. Beberapa meter dari sana, seorang pedagang gorengan juga terlihat sedang dihampiri oleh preman lain. Dengan wajah tertekan, pedagang itu menyerahkan sebagian hasil jualannya. Risma bisa melihat jelas bagaimana tangan pedagang itu sedikit bergetar ketika memberikan uangnya. Terminal itu seolah memiliki dua wajah yang berbeda. Dari kejauhan terlihat seperti tempat yang hidup dan penuh aktivitas, tetapi jika diperhatikan lebih dekat, tempat itu dipenuhi rasa takut yang tak terlihat. Banyak orang memilih menundukkan kepala dan mengalah agar bisa terus bekerja tanpa masalah. Risma mulai memahami mengapa para sopir lain selalu menasihatinya untuk tidak ikut campur. Bagi mereka, melawan para preman hanya akan membawa masalah yang lebih besar. Lebih baik kehilangan sedikit uang daripada kehilangan pekerjaan atau bahkan keselamatan.
Namun semakin lama Risma berada di terminal itu, semakin sering pula ia menyaksikan ketidakadilan yang terjadi. Dan tanpa disadari siapapun, perempuan yang selama ini hanya mengamati dengan tenang itu sebenarnya sedang menilai semuanya dengan sangat cermat, seolah menunggu waktu yang tepat sebelum akhirnya melakukan sesuatu yang akan mengubah keadaan terminal itu selamanya. Hari itu matahari bersinar lebih terik dari biasanya. Panas menyelimuti seluruh area terminal, membuat udara terasa berat dan melelahkan. Risma baru saja memarkirkan busnya setelah perjalanan panjang antar kota. Ia turun dari kursi sopir, meregangkan bahunya yang pegal, lalu berjalan perlahan menuju warung kecil tempat para sopir biasa beristirahat. Belum sempat ia duduk, keributan tiba-tiba terdengar dari deretan kios di ujung terminal. Beberapa orang mulai menoleh ke arah suara itu, tetapi tak ada yang berani mendekat. Risma yang penasaran ikut memandang ke arah kerumunan kecil yang mulai terbentuk. Di sana, seorang pedagang tua penjual buah tampak berdiri dengan wajah pucat. Di depannya berdiri dua orang preman yang terkenal kasar di terminal itu. Salah satu dari mereka menepuk meja dagangan pedagang tua itu dengan keras hingga beberapa buah jatuh berguling ke tanah. "Mana uang keamanannya?" bentak salah satu preman dengan suara tinggi. Pedagang tua itu tampak panik. Dengan tangan gemetar ia mencoba menjelaskan bahwa dagangannya hari itu sedang sepi. Uang yang ia punya bahkan belum cukup untuk membeli bahan dagangan besok. Namun penjelasan itu justru membuat para preman semakin kesal. Tanpa peringatan, salah satu dari mereka mendorong tubuh pedagang tua itu hingga hampir terjatuh. Beberapa buah berserakan di lantai, sementara orang-orang yang melihat hanya bisa berdiri diam dari kejauhan. Tidak ada yang berani membantu. Risma berdiri kaku beberapa langkah dari tempat kejadian itu. Matanya mengamati setiap gerakan para preman dengan sorot yang perlahan berubah dingin. Dadanya terasa sesak melihat seorang lelaki tua diperlakukan seperti itu hanya karena tidak mampu membayar uang pemalakan. Di dalam dirinya, dua perasaan mulai saling bertarung. Bagian dari dirinya masih mengingat pesan gurunya untuk tidak menggunakan kekuatan sembarangan. Namun bagian lain dari hatinya mulai terasa panas melihat ketidakadilan yang terjadi tepat di depan matanya. Saat salah satu preman kembali mengangkat tangan untuk memukul pedagang tua itu, tangan Risma perlahan mengepal di samping tubuhnya. Untuk pertama kalinya sejak ia datang ke terminal itu, kesabaran yang selama ini ia tahan mulai berada di ujung batasnya. Dan tanpa disadari oleh siapapun, momen itu perlahan menjadi titik awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Tangan Risma masih mengepal ketika ia menyaksikan pedagang tua itu diperlakukan dengan kasar. Namun sebelum ia benar-benar melangkah maju, ingatannya tiba-tiba ditarik jauh ke masa lalu, ke sebuah desa kecil di Sulawesi tempat hidupnya dulu pernah berubah selamanya. Bertahun-tahun yang lalu, Risma bukanlah seorang sopir bus. Ia hanyalah seorang perempuan muda yang hidup sederhana bersama suaminya. Kehidupan mereka tidak mewah, tetapi penuh ketenangan. Sampai suatu hari, sebuah peristiwa pahit datang menghancurkan kedamaian itu dan memaksanya mengenal sisi keras dari dunia. Pada masa itulah Risma bertemu dengan seorang lelaki tua yang dikenal sebagai guru ilmu bela diri tradisional di kampungnya. Lelaki itu melihat sesuatu dalam diri Risma, sebuah keteguhan dan keberanian yang jarang dimiliki orang lain. Dari tangan guru itulah Risma mulai mempelajari sebuah ilmu tua yang disebut pamurung. Latihan yang ia jalani tidak mudah. Berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ia ditempa dengan disiplin keras. Ia diajarkan mengendalikan napas, menguatkan tubuh, dan melatih ketenangan hati. Ilmu itu bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang penguasaan diri. Pada suatu malam latihan yang sunyi, sang guru akhirnya menjelaskan rahasia terbesar dari ilmu pamurung. Konon, jika seseorang benar-benar menguasainya, tubuhnya akan menjadi sangat kuat dan mampu menahan serangan senjata tajam. Namun sang guru juga mengingatkan bahwa kekuatan itu bukan untuk pamer atau mencari permusuhan. Gunakan ilmu ini hanya ketika kamu benar-benar harus melindungi, pesan sang guru dengan suara dalam. Jika dipakai karena emosi atau kesombongan, ilmu ini justru akan membawa kehancuran. Kata-kata itu selalu teringat jelas di benak Risma. Itulah sebabnya selama ini ia memilih menahan diri setiap kali melihat keributan di terminal. Ia tidak ingin menggunakan kekuatan yang diwariskan gurunya untuk hal yang salah. Namun kini, ketika ia kembali melihat pedagang tua yang diperlakukan semena-mena oleh para preman di hadapannya, Risma mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan amarah yang membabi buta, melainkan sebuah dorongan kuat untuk melindungi mereka yang tidak mampu melawan.
Dan perlahan, ia mulai sadar bahwa mungkin saat yang selama ini ia hindari, akhirnya benar-benar telah tiba. Keributan di depan kios buah itu akhirnya mereda setelah pedagang tua tersebut terpaksa menyerahkan beberapa lembar uang yang tersisa di sakunya. Para preman itu pergi sambil tertawa keras, seolah kejadian tadi hanyalah hiburan bagi mereka. Sementara pedagang tua itu hanya bisa menunduk lemah sambil memunguti buah-buah yang berserakan di tanah. Risma berdiri beberapa meter dari tempat itu, memperhatikan semuanya dengan wajah tenang, meskipun hatinya bergolak. Ia akhirnya membantu pedagang tua itu memunguti buah yang jatuh. Lelaki tua itu hanya tersenyum pahit dan berterima kasih dengan suara pelan, seolah sudah terbiasa dengan perlakuan seperti itu. Tak lama kemudian, seorang sopir tua yang tadi duduk di warung kopi mendekati Risma. Ia melihat bagaimana Risma memperhatikan kejadian tadi dengan serius. Dengan suara pelan, sopir itu mulai menceritakan sesuatu yang selama ini menjadi rahasia umum di terminal tersebut. Menurutnya, semua kekacauan di terminal itu terjadi karena satu orang yang dikenal dengan julukan Raja Terminal. Ia adalah pemimpin kelompok preman yang menguasai seluruh area terminal. Tidak ada pedagang, sopir, atau pekerja lain yang berani menentangnya. Raja terminal itu dikenal bertubuh besar dengan wajah penuh bekas luka. Konon, ia pernah terlibat banyak perkelahian di masa lalu. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan tubuhnya, tetapi juga memiliki banyak anak buah yang selalu siap melakukan apapun yang ia perintahkan. Setiap hari, anak buahnya berkeliling memungut uang dari hampir semua orang yang bekerja di terminal. Mereka menyebutnya uang keamanan, tetapi semua orang tahu bahwa itu hanyalah cara halus untuk memalak. Jika ada yang menolak, mereka tidak segan melakukan kekerasan. Beberapa orang pernah mencoba melawan, tetapi semuanya berakhir buruk. Ada pedagang yang dipukuli, ada sopir yang dipaksa berhenti bekerja di terminal itu. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani menentang kekuasaan para preman tersebut. Risma mendengarkan semua cerita itu dengan tenang. Ia menatap ke arah keramaian terminal yang terlihat biasa dari kejauhan, tetapi kini ia tahu bahwa tempat itu sebenarnya berada di bawah bayang-bayang ketakutan. Dan di dalam hatinya, ia mulai menyadari bahwa jika tidak ada seseorang yang berani berdiri melawan, kekejaman itu tidak akan pernah berhenti. Malam mulai turun di terminal itu. Lampu-lampu kuning yang redup menyala di sepanjang area parkir bus, menciptakan bayangan panjang di antara kendaraan yang terparkir. Suasana yang siang hari penuh hiruk-pikuk ini berubah menjadi lebih sunyi, tetapi justru terasa lebih mencekam. Risma baru saja menyelesaikan perjalanan terakhirnya malam itu. Ia memarkirkan bus di jalur parkir belakang terminal, tempat yang biasanya lebih sepi dari area utama. Setelah mematikan mesin, ia duduk sejenak di kursi sopir sambil menarik napas panjang, menikmati ketenangan malam yang jarang ia rasakan sepanjang hari. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dari kejauhan, terdengar suara keributan yang memecah kesunyian. Risma sedikit memiringkan kepalanya, mencoba memastikan arah suara itu. Suara bentakan dan pertengkaran terdengar jelas dari sisi lain terminal. Risma turun dari bus dan berjalan beberapa langkah mendekat. Dari balik bayangan lampu yang redup, ia melihat seorang sopir muda sedang dikerumuni 3 orang preman. Wajah sopir itu tampak panik, sementara salah satu preman berdiri tepat di depannya dengan sikap mengancam. "Kalau kerja di terminal ini, harus tahu aturan," bentak salah satu preman sambil menunjuk wajah sopir muda itu. Sopir itu mencoba menjelaskan bahwa ia baru bekerja di sana dan belum tahu tentang uang setoran yang diminta para preman. Namun penjelasan itu justru membuat mereka semakin kesal. Salah satu dari mereka langsung mendorong tubuh sopir muda itu hingga terhuyung. Tanpa menunggu lama, salah satu preman mengayunkan tangannya dan memukul bahu sopir itu dengan keras. Sopir muda itu hampir terjatuh, tetapi masih berusaha berdiri sambil menahan rasa sakit. Di sekeliling mereka, beberapa orang yang melihat hanya berdiri jauh tanpa berani mendekat. Dari tempatnya berdiri di dekat bus, Risma menyaksikan semua kejadian itu dengan sorot mata yang perlahan berubah dingin. Kenangan tentang pedagang tua yang diperlakukan kasar siang tadi kembali muncul di pikirannya. Untuk sesaat ia terdiam, tetapi kali ini sesuatu di dalam dirinya terasa jauh lebih sulit untuk ditahan. Dan perlahan, langkah Risma mulai bergerak maju menuju keributan itu. Langkah Risma terdengar pelan di lantai terminal yang mulai lengang. Namun setiap langkahnya terasa mantap, seolah ia sudah mengambil keputusan yang tidak bisa lagi ditarik kembali. Dari kejauhan ia masih melihat sopir muda itu terdesak,
sementara 3 orang preman terus mengelilinginya dengan sikap mengancam. Salah satu preman kembali mendorong tubuh sopir itu hingga hampir jatuh. "Kalau tidak punya uang, jangan kerja di sini," bentaknya dengan suara keras yang menggema di malam yang sunyi. Sopir muda itu hanya bisa menahan sakit sambil mencoba melindungi dirinya. Saat itulah suara langkah Risma akhirnya menarik perhatian mereka. Perempuan itu berhenti beberapa meter dari keributan tersebut. Wajahnya tenang, tetapi sorot matanya tajam menatap para preman yang sedang mengeroyok sopir muda itu. "Sudah cukup," ucap Risma dengan suara datar namun jelas. 3 preman itu menoleh bersamaan. Untuk sesaat mereka terlihat bingung melihat siapa yang berani ikut campur. Ketika mereka menyadari bahwa yang berbicara hanyalah seorang perempuan sopir bus, wajah mereka langsung berubah menjadi senyum meremehkan. Salah satu dari mereka tertawa kecil. "Hei, lihat ini, sopir perempuan mau jadi pahlawan," ejeknya sambil melangkah mendekati Risma. Sopir muda yang tadi dipukuli itu tampak semakin panik. Ia mencoba memberi isyarat kepada Risma agar tidak ikut campur. Semua orang di terminal tahu bahwa melawan para preman hanya akan membawa masalah yang lebih besar. Namun Risma tetap berdiri di tempatnya. Tubuhnya tegap, tatapannya tidak sedikit pun menunjukkan rasa takut. Di dalam dirinya, ajaran gurunya terngiang kembali, bahwa kekuatan hanya boleh digunakan untuk melindungi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia datang ke terminal tersebut, Risma akhirnya memutuskan untuk tidak lagi hanya menjadi penonton. Para preman itu saling berpandangan setelah mendengar ucapan Risma. Beberapa detik kemudian, salah satu dari mereka tiba-tiba tertawa keras, diikuti oleh 2 temannya. Tawa mereka menggema di tengah terminal yang mulai sepi, seolah menganggap keberanian Risma sebagai sesuatu yang lucu. Perempuan ini tidak tahu dengan siapa dia bicara, ejek salah satu dari mereka sambil melangkah semakin dekat. Risma tetap berdiri tenang, ia tidak mundur 1 langkah pun. Matanya menatap mereka dengan dingin, seolah sudah mengukur setiap gerakan yang mungkin mereka lakukan. Sikapnya yang tenang justru membuat para preman itu semakin tersulut. Salah satu dari mereka kemudian merogoh pinggangnya dan mengeluarkan sebuah pisau kecil yang berkilat terkena cahaya lampu terminal. Sopir muda yang tadi dipukuli langsung terlihat semakin pucat melihat senjata itu. "Masih mau ikut campur?" tanya preman itu dengan nada menantang. Namun Risma tidak menjawab, ia hanya berdiri tegap dengan napas yang tetap tenang. Gerakannya begitu santai hingga membuat para preman itu semakin kesal. Tanpa banyak peringatan, preman yang memegang pisau itu langsung mengayunkan senjatanya ke arah lengan Risma. Gerakannya cepat, dan beberapa orang yang melihat dari kejauhan langsung menahan napas karena yakin perempuan itu akan terluka. Namun yang terjadi berikutnya justru membuat suasana mendadak sunyi. Pisau itu memang mengenai lengan Risma, tetapi tidak meninggalkan luka sedikit pun. Risma bahkan tidak bergeming, ia tetap berdiri tegap, seolah serangan itu tidak berarti apa-apa. Wajah para preman yang tadinya penuh tawa perlahan berubah tegang. Untuk pertama kalinya malam itu, keberanian mereka mulai digantikan oleh sesuatu yang jarang mereka rasakan, rasa takut. Suasana di sudut terminal itu tiba-tiba berubah hening. Preman yang memegang pisau tadi masih berdiri terpaku dengan mata melebar, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Pisau yang seharusnya melukai justru tidak meninggalkan goresan sedikit pun di lengan Risma. Beberapa detik berlalu tanpa ada yang bergerak. Angin malam berhembus pelan melewati area parkir bus, membuat suasana terasa semakin menegangkan. Risma tetap berdiri tegap, wajahnya tenang, seolah serangan tadi hanyalah gangguan kecil. Apa kamu pakai pelindung?" gumam salah satu preman dengan suara ragu. Risma tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya menatap mereka satu persatu dengan sorot mata yang tajam. Ketika preman yang memegang pisau mencoba menyerang lagi dengan gerakan lebih keras, Risma akhirnya bergerak. Dengan gerakan cepat namun terkendali, Risma menangkap pergelangan tangan preman itu sebelum pisau tersebut sempat mengenai tubuhnya. Gerakannya begitu halus tetapi kuat, membuat senjata itu terlepas dari tangan si preman dan jatuh berdenting ke lantai terminal. Belum sempat mereka bereaksi, Risma memutar tubuhnya dan mendorong preman itu hingga terjatuh ke tanah. 2 preman lainnya yang melihat kejadian itu langsung maju bersamaan, mencoba menyerang dari 2 arah. Namun latihan panjang yang pernah dijalani Risma membuat gerakannya sangat terlatih. Ia menghindari serangan mereka dengan langkah ringan, lalu melumpuhkan keduanya dengan beberapa gerakan. Cepat, tidak butuh waktu lama sampai ketiga preman itu terkapar di lantai.
Sopir muda yang tadi dipukuli hanya bisa menatap dengan mata tak berkedip. Ia tidak pernah membayangkan bahwa perempuan yang dikenal sebagai sopir bus itu memiliki kemampuan seperti itu. Sementara di kejauhan, beberapa orang yang menyaksikan kejadian tersebut mulai berbisik-bisik dengan wajah penuh keheranan. Dan sejak malam itu, sebuah cerita baru mulai lahir di terminal itu, tentang seorang sopir bus wanita yang tidak bisa dilukai oleh senjata tajam. Malam itu akhirnya kembali tenang setelah ketiga preman yang menyerang Risma tergeletak di lantai terminal dengan wajah penuh ketakutan. Mereka bangkit dengan tubuh gemetar, lalu pergi terburu-buru tanpa berani menatap Risma lagi. Untuk pertama kalinya sejak lama, ada preman yang meninggalkan tempat itu dengan rasa takut. Sopir muda yang tadi hampir dipukuli masih berdiri terpaku. Ia memandang Risma dengan wajah tak percaya, seolah sulit menerima apa yang baru saja terjadi di depan matanya. Beberapa detik kemudian ia mendekat dengan hati-hati dan mengucapkan terima kasih dengan suara yang masih gemetar. Risma hanya mengangguk pelan. Tanpa banyak bicara ia mengambil tas kecilnya dari dalam bus, lalu berjalan menjauh seolah kejadian tadi hanyalah hal biasa baginya. Namun bagi orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu, malam tersebut akan menjadi cerita yang sulit dilupakan. Keesokan paginya, terminal kembali dipenuhi aktivitas seperti biasa. Bus datang dan pergi, pedagang mulai membuka kios, dan para sopir berkumpul di warung kopi. Namun ada sesuatu yang berbeda hari itu, sebuah cerita baru sedang beredar dari mulut ke mulut. Orang-orang mulai membicarakan kejadian semalam. Tentang seorang sopir bus perempuan yang melawan 3 preman sekaligus. Tentang pisau yang tidak mampu melukai tubuhnya. Dan tentang bagaimana para preman itu akhirnya pergi dengan wajah pucat. Cerita itu menyebar cepat seperti angin yang berembus di seluruh sudut terminal. Para pedagang yang biasanya selalu terlihat cemas mulai berani tersenyum sedikit lebih lega. Beberapa sopir bahkan mulai berbicara dengan nada berani tentang kemungkinan bahwa para preman itu tidak selalu tak terkalahkan. Namun di sisi lain terminal, kabar itu juga sampai ke telinga kelompok preman yang selama ini menguasai tempat tersebut. Mereka mendengar bagaimana anak buah mereka dipermalukan oleh seorang perempuan yang baru bekerja sebagai sopir bus. Dan ketika kabar itu akhirnya sampai kepada orang yang paling ditakuti di terminal, pemimpin para preman yang dijuluki Raja Terminal, suasana perlahan berubah menjadi jauh lebih tegang. Karena satu hal yang pasti, orang seperti dia tidak akan tinggal diam ketika kekuasaannya mulai dipertanyakan. Di sebuah bangunan kecil yang berada di sisi paling ujung terminal, beberapa orang preman tampak berkumpul dengan wajah tegang. Tempat itu dikenal sebagai markas mereka, sebuah ruangan sempit yang sering menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang selama ini menguasai terminal. Di tengah ruangan itu duduk seorang pria bertubuh besar dengan wajah keras penuh bekas luka. Sorot matanya tajam dan dingin, membuat siapapun yang menatapnya merasa tidak nyaman. Dialah orang yang selama ini dijuluki Raja Terminal, pemimpin yang membuat seluruh terminal berada di bawah bayang-bayang ketakutan. Salah satu anak buahnya yang semalam terlibat perkelahian dengan Risma sedang menceritakan kejadian itu dengan suara gemetar. Ia menjelaskan bagaimana pisau yang ia ayunkan tidak mampu melukai perempuan sopir bus tersebut, dan bagaimana mereka akhirnya jatuh satu persatu di hadapannya. Semakin lama cerita itu berlangsung, wajah Raja Terminal semakin gelap. Ia tidak suka mendengar bahwa anak buahnya dipermalukan, apalagi oleh seseorang yang baru datang ke wilayah kekuasaannya. "Apa kalian bilang, perempuan sopir bus?" Suaranya terdengar rendah namun penuh tekanan. Anak buahnya hanya mengangguk pelan dengan wajah tertunduk. Mereka masih belum bisa melupakan kejadian semalam yang terasa begitu aneh dan memalukan bagi mereka. Raja Terminal perlahan berdiri dari kursinya. Tubuh besarnya membuat ruangan itu terasa semakin sempit. Ia berjalan beberapa langkah sambil mengepalkan tangannya, seolah menahan amarah yang mulai memuncak. Kalau dia ingin menunjukkan keberaniannya di terminal ini, katanya pelan dengan nada dingin, maka dia akan mendapat kesempatan. Malam itu juga, kabar mulai menyebar bahwa pemimpin para preman ingin bertemu dengan Risma di tengah terminal. Sebuah tantangan terbuka yang tidak pernah diberikan kepada siapapun sebelumnya. Dan ketika berita itu sampai ke telinga para sopir dan pedagang, mereka langsung menyadari bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Malam itu terminal terasa berbeda dari biasanya. Meskipun beberapa bus masih datang dan pergi, sebagian besar orang justru berkumpul di area tengah terminal. Bisik-bisik terdengar di antara para sopir, pedagang, dan pekerja terminal yang penasaran dengan kabar tentang tantangan dari sang Raja Terminal.
Lampu-lampu kuning yang menggantung di tiang-tiang terminal menyinari lapangan parkir dengan cahaya redup. Suasana terasa tegang, seolah semua orang sedang menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Tidak ada yang benar-benar berani berbicara keras. Tak lama kemudian, sosok bertubuh besar muncul dari arah bangunan belakang terminal. Dialah Raja Terminal. Langkahnya berat namun penuh percaya diri. Beberapa anak buahnya berjalan di belakangnya, memandang kerumunan orang dengan tatapan tajam. Kerumunan orang secara otomatis membuka jalan ketika ia berjalan menuju tengah terminal. Tidak ada yang berani menghalangi. Semua orang tahu bahwa lelaki itu bukan orang yang bisa dianggap remeh. Beberapa menit kemudian, dari arah parkiran bus, Risma terlihat berjalan mendekat. Ia datang sendirian, mengenakan jaket sopirnya yang sederhana. Langkahnya tenang, wajahnya tetap terlihat datar tanpa menunjukkan rasa takut sedikitpun. Ketika Risma berhenti beberapa meter di depan Raja Terminal, suasana langsung menjadi sangat sunyi. Bahkan suara mesin bus yang biasanya mendominasi terminal seolah terasa jauh. Raja Terminal menatap Risma dari atas ke bawah dengan sorot mata tajam. Ia terlihat sedikit heran melihat perempuan yang berdiri di hadapannya tampak begitu tenang. "Aku dengar kamu membuat anak buahku lari ketakutan," ucapnya dengan suara berat yang terdengar jelas di tengah keheningan. Risma tidak menjawab dengan panjang lebar. Ia hanya menatap balik lelaki itu dengan tenang. Namun di balik ketenangannya, semua orang yang menyaksikan tahu bahwa malam itu akan menjadi momen penentu, apakah kekuasaan para preman di terminal itu akan tetap berdiri, atau justru runtuh di tangan seorang sopir bus perempuan. Keheningan menyelimuti seluruh terminal ketika Risma dan Raja Terminal saling berhadapan. Puluhan pasang mata menatap dari kejauhan dengan napas tertahan. Tidak ada yang berani mendekat terlalu jauh, tetapi tidak ada juga yang ingin melewatkan apa yang akan terjadi malam itu. Raja Terminal memutar lehernya perlahan, seolah sedang memanaskan tubuhnya sebelum bertarung. Wajahnya menunjukkan campuran rasa kesal dan penasaran. Ia tidak terbiasa melihat seseorang berdiri begitu tenang di hadapannya, apalagi seorang perempuan yang bekerja sebagai sopir bus. "Kamu berani juga datang," katanya dengan nada mengejek. Risma tidak menjawab ejekan itu. Ia hanya berdiri dengan sikap tegap, kedua tangannya santai di samping tubuhnya. Tatapannya tetap tenang, tetapi aura yang terpancar dari dirinya membuat beberapa orang yang menyaksikan mulai merasakan ketegangan yang aneh. Tanpa peringatan, Raja Terminal tiba-tiba melangkah maju dan melayangkan pukulan keras ke arah bahu Risma. Pukulannya cepat dan penuh tenaga, cukup kuat untuk menjatuhkan orang biasa. Beberapa orang di kerumunan bahkan tersentak melihat gerakan itu. Namun Risma hanya bergeser sedikit, membuat pukulan itu meleset. Gerakannya begitu ringan, seolah ia sudah membaca serangan itu sejak awal. Hal itu membuat wajah Raja Terminal semakin tegang. Merasa dipermalukan, Raja Terminal langsung mencabut sebuah pisau besar dari pinggangnya. Kilatan logam itu memantulkan cahaya lampu terminal, membuat beberapa orang di kerumunan langsung mundur beberapa langkah. Dengan gerakan penuh amarah, ia mengayunkan pisau itu ke arah tubuh Risma. Tetapi seperti yang terjadi sebelumnya, pisau itu tidak mampu melukai Risma sama sekali. Senjata tajam itu seolah kehilangan kekuatannya ketika menyentuh tubuh perempuan tersebut. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun menguasai terminal, wajah Raja Terminal berubah. Amarahnya perlahan bercampur dengan kebingungan dan ketakutan. Dan pada saat itulah, semua orang mulai menyadari bahwa malam itu, kekuasaan yang selama ini dianggap tak tergoyahkan sedang berada di ambang kehancuran. Pisau besar yang dipegang Raja Terminal masih berada di tangannya, tetapi kini tangannya sedikit bergetar. Ia tidak pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Selama bertahun-tahun ia menguasai terminal dengan kekerasan, dan tidak ada satupun orang yang mampu berdiri tenang setelah diserangnya. Namun perempuan di hadapannya itu berbeda. Risma berdiri tegap tanpa luka sedikit pun, bahkan wajahnya masih terlihat setenang sebelumnya. Sorot matanya tajam, tetapi tidak menunjukkan amarah yang berlebihan, hanya ketegasan yang sulit digoyahkan. Kerumunan orang yang menyaksikan mulai berbisik-bisik. Para sopir dan pedagang yang selama ini hidup dalam ketakutan perlahan mulai menyadari sesuatu. Orang yang selama ini mereka anggap tak terkalahkan ternyata bisa terlihat ragu. Raja Terminal menggeram pelan. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak di depan banyak orang. Dengan amarah yang memuncak, ia kembali menyerang Risma dengan gerakan lebih brutal, mencoba menjatuhkan perempuan itu dengan seluruh tenaga yang ia miliki. Namun Risma tidak lagi hanya bertahan.
Ketika serangan itu datang, ia dengan cepat menangkap pergelangan tangan Raja Terminal. Gerakannya tegas dan terlatih. Dalam satu putaran yang cepat, ia membuat tubuh besar lelaki itu kehilangan keseimbangan. Tubuh Raja Terminal terhempas ke lantai terminal dengan suara keras. Debu tipis beterbangan di bawah cahaya lampu. Kerumunan orang langsung tersentak melihat pemandangan yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Risma mundur satu langkah dan menatap lelaki itu dengan tenang. Ia tidak melanjutkan serangan, seolah ingin menunjukkan bahwa ia tidak bertarung untuk menghancurkan, tetapi untuk menghentikan kekerasan yang selama ini terjadi. Raja Terminal yang terbaring di tanah akhirnya menyadari sesuatu yang pahit, perempuan yang berdiri di hadapannya bukan hanya sekadar sopir bus. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan bagaimana rasanya berada di posisi orang yang selama ini selalu ia tindas. Dan seluruh terminal kini menjadi saksi bahwa kekuatan tidak selalu datang dari orang yang paling ditakuti, tetapi bisa juga dari seseorang yang selama ini diremehkan. Tubuh besar Raja Terminal masih terbaring di lantai, napasnya berat setelah terhempas oleh gerakan Risma. Seluruh terminal seolah membeku dalam keheningan. Tidak ada yang menyangka bahwa lelaki yang selama ini paling ditakuti akhirnya bisa dijatuhkan dengan begitu cepat. Anak buah Raja Terminal yang berdiri di pinggir. Kerumunan tampak ragu. Mereka saling berpandangan, tidak tahu harus melakukan apa. Biasanya mereka akan langsung maju membantu pemimpinnya, tetapi kali ini langkah mereka terasa tertahan oleh sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya, keraguan dan ketakutan. Risma tetap berdiri dengan sikap tenang. Ia tidak terlihat seperti orang yang baru saja memenangkan pertarungan besar. Wajahnya tetap datar, tetapi kehadirannya memancarkan ketegasan yang membuat siapapun enggan mendekat. Perlahan, Raja Terminal bangkit dengan susah payah. Ia menatap Risma dengan wajah yang kini tidak lagi dipenuhi kesombongan seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang berubah dalam tatapannya, sebuah kesadaran bahwa kekerasan yang selama ini ia banggakan ternyata tidak selalu membuatnya menjadi yang paling kuat. Kerumunan orang mulai berani bergerak sedikit lebih dekat. Para pedagang, sopir, dan pekerja terminal yang selama ini hidup dalam ketakutan kini melihat pemandangan yang terasa seperti mimpi. Orang yang selama ini menindas mereka kini berdiri dengan kepala tertunduk. Risma akhirnya berbicara dengan suara tenang, tetapi cukup jelas untuk didengar oleh semua orang. Ia mengatakan bahwa terminal ini adalah tempat orang mencari nafkah, bukan tempat untuk menakut-nakuti dan memeras orang lain. Kata-katanya sederhana, tetapi terasa kuat di tengah keheningan malam. Beberapa anak buah Raja Terminal akhirnya menundukkan kepala dan mundur perlahan. Mereka mulai menyadari bahwa kekuasaan yang selama ini mereka banggakan sedang runtuh di depan mata. Malam itu menjadi titik balik bagi terminal tersebut. Ketakutan yang selama ini menguasai tempat itu mulai retak. Dan di tengah kerumunan orang yang masih terdiam, Risma berdiri sebagai sosok yang tanpa sengaja telah mengubah nasib banyak orang, hanya dengan keberanian untuk melawan ketidakadilan. Malam perlahan semakin larut di terminal itu. Kerumunan orang yang sejak tadi menyaksikan pertarungan mulai bubar dengan wajah yang masih dipenuhi rasa tak percaya. Apa yang terjadi malam itu akan menjadi cerita yang terus diingat oleh setiap orang yang bekerja di tempat tersebut. Raja Terminal berdiri dengan tubuh yang masih terasa sakit. Namun kali ini ia tidak lagi menunjukkan sikap menantang. Tatapannya kepada Risma justru terlihat berbeda, lebih tenang, bahkan sedikit penuh penyesalan. Tanpa banyak kata, ia akhirnya menundukkan kepala di depan semua orang. Bagi seseorang yang selama ini dikenal keras dan penuh kesombongan, sikap itu terasa sangat mengejutkan. Anak buahnya pun hanya bisa terdiam melihat perubahan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sejak malam itu, tidak ada lagi preman yang berani memalak pedagang ataupun sopir di terminal tersebut. Anak buah Raja Terminal perlahan meninggalkan kebiasaan lama mereka. Sebagian dari mereka bahkan mulai bekerja dengan cara yang lebih baik demi mencari nafkah. Hari-hari berikutnya di terminal terasa jauh lebih damai. Para pedagang bisa berjualan tanpa rasa takut, para sopir bekerja dengan lebih tenang, dan para penumpang tidak lagi khawatir diganggu ketika datang atau pergi dari tempat itu. Sementara itu, Risma tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Ia masih mengemudikan bus, masih duduk di kursi sopir yang sama, dan masih menyapa para pedagang serta sopir lain dengan senyum sederhana. Seolah semua yang terjadi sebelumnya hanyalah bagian kecil dari perjalanan hidupnya. Namun bagi orang-orang di terminal itu, Risma bukan lagi sekadar sopir bus biasa.
Cerita tentang keberaniannya melawan para preman dan ilmu pamurung yang membuat tubuhnya kebal senjata tajam mulai menyebar ke banyak tempat. Dan seiring waktu, nama Risma perlahan berubah menjadi sebuah legenda kecil di kalangan para sopir dan pedagang tentang seorang janda cantik asal Sulawesi yang merantau ke Pulau Jawa, dan tanpa sengaja mengubah sebuah terminal yang penuh ketakutan menjadi tempat yang kembali dipenuhi harapan. Demikianlah kisah tentang Risma, janda cantik asal Sulawesi yang merantau ke Pulau Jawa dan bekerja sebagai sopir bus. Di balik kesederhanaannya, tersimpan keberanian dan ilmu pamurung yang ia gunakan bukan untuk kesombongan, tetapi untuk melindungi orang-orang yang tertindas. Dari seorang perempuan yang awalnya hanya menjadi saksi kejahatan para preman, Risma akhirnya menjadi sosok yang mengubah keadaan. Dengan keteguhan hati dan keberanian menghadapi ketidakadilan, ia berhasil membuat para preman yang selama ini menebar ketakutan akhirnya kehilangan kekuasaannya. Terminal yang dulu dipenuhi rasa takut kini berubah menjadi tempat yang lebih aman bagi para sopir, pedagang, dan penumpang. Semua itu terjadi bukan karena kekuatan semata, tetapi karena keberanian seseorang untuk berdiri melawan kezaliman. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang menakuti orang lain, melainkan tentang melindungi mereka yang lemah. Dan terkadang, pahlawan itu datang dari orang yang paling tidak kita sangka. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa untuk terus mengikuti kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.